Yes, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun. Akhirnya setelah penantian cukup lama, gue akhirnya bisa ketemu sama adik gue yang paling kecil. Dan itu momen bahagia gue. Karena sebenarnya jarak usia adik gue sama gue tuh jauh banget gitu. Dan kata adik-adik gue, dua adik gue gitu ya, dia tuh udah gemuk sekarang, nggak kurus kayak dulu. Mungkin dulu susah cari duit kali ya gitu, masa depan nggak jelas, masih belum jelas gitu. Sekarang udah agak gemukan, jadi gue akhirnya ketemuan, kita cari yang paling deket lah, ke Pakuan Mall Bekasi aja. Kita ketemu nongki ya, sedangkan gue juga waktunya juga sedikit, dia juga paling gampang ya ke situ. Kalau menyambangi daerah rumahnya ya susah gitu. Jadi udah ketemuan aja kita di Pakuan Mall. Jadi gue pulang gampang, ya dia juga pulang gampang juga. Nah, yang menariknya adalah pas gue ketemu bener bahwa dia sekarang udah gemuk gitu. Dan tumben-tumbenan dia sekarang menjadi orang yang sangat terbuka. Dulu ketika dia sempet dia kuliah, tapi dia ngebohongin kita, ternyata dia putus kuliah dan dia kabur dari rumah gitu selama 1 tahun juga. 1 tahun loh kabur dari rumah. Jadi ya ke rumah cuman ngambil beberapa barang penting aja sesekali. Jadi dia kayak anak yang hilang gitu. Dan lebih tepat gue memberikan judul podcast gue ini adalah kembalinya si anak yang hilang gitu. Karena menurut gue ketika kami ketemu dan gue langsung tanya, biasanya gue tanya gimana kuliah lo gitu. Dan dia kan sekarang sambil kerja sambil kuliah, karena gue tahu bahwa dia juga sibuk, jadi dia ngambil tempat kuliah di UT ya, Universitas Terbuka. Jadi dia juga cerita ya nih, jadi sulit ngatur waktu karena udah sambil kerja gitu, terus kemudian harus sambil kuliah. Dia ada yang ngulang, oke gitu. Menurut gue penting untuk konsisten ya. Ketika siapapun yang dengar podcast ini, lo para teman-teman, ketika lo sambil kerja, ketika lo lagi kerja terus kemudian sambil kuliah, lo harus belajar konsisten. Lo harus belajar mengusahakan walaupun lo bentrok gitu. Gue juga sama kayak gitu. Waktu di S2 juga mencoba untuk konsisten gitu. Ya, nah itu penting banget. Nah, pas lagi duduk-duduk gitu, pas banget hari itu juga gue lagi dengerin ada siaran radio ya, di podcast gitu ya. Gue bersyukur pas gue tanya, lo gimana sekarang? Udah gemuk terus kemudian bisa nabung gak gitu. Selain itu kan, selain tadi kuliah, gue tanya, iya kak, sekarang gue udah bisa nabung, cukup lah dananya. Dia open, malah gue tanya berapa angkanya, dia malah ngasih tahu gitu. Dan dia penasaran sama gue, karena bagaimana sih dia mau tahu bagaimana cara invest ya gitu. Ya dia mau yang tempat yang nyaman naruhnya gitu. Sekarang lagi sekarang mulai nabung dia gitu ya. Terus kemudian dia waktu dulu kan pernah tuh terjerat pinjol, jadi gue yang bantu ngurusin, jadi gue emosi banget sama dia. Terus kemudian sekarang dia bilang ya gue udah takut lah kalau misalnya urusan sama pinjol semenjak waktu kasus pinjol itu. Terus ya gue sindir aja, ya harusnya lo sekarang kan udah punya gaji, udah punya tabungan, bayar dong utangnya gitu kan. Tadi cuma senyum-senyum aja gitu ya gitu. Dan yang menariknya dari obrolan-obrolan kami, tadinya maunya 1 jam doang, tapi akhirnya lewat jadinya. Kita jadi curhat soal keuangan kita. Pertama dia sekarang harus giat-giatnya belajar nabung, karena sekarang dia udah punya pacar ya kan. Jadi pengalaman hidup tuh mendewasakan dia gitu. Nah, situasi tekanan di kantornya itu membuat dia harus makin dewasa, makin harus melihat masa depannya dia. Terus gue tanya, waktu itu lo pinjem pinjol sebenarnya apa? Karena waktu itu pas pinjem pinjol tuh dia nggak jujur gitu, dia kayaknya nggak open. Jadi bilang akhirnya
Waktu pas pinjem pinjol itu kepaksa banget tuh, waktu itu harus bayar kuliah, jadi bingung harus pinjam dari mana kan gitu. Terus kemudian juga ada gaya hidup juga gitu ya, jadi duit udah tipis, susah juga. Terus kemudian tumben loh sekarang kerja udah bisa nabung cukup banyak juga, gue bilang gitu kan. Iya, dihemat-hemat. Terus kemudian kebetulan pas banget nih si bos ngasih apa ya, ngasih uang lebih buat bayar kuliah. Bahkan dia meminta gue untuk kuliah S2. Weh, ya udah bagus dong kalau gitu ya. Kalau misalnya disuruh untuk kuliah S2 kan gitu. Sekarang kan jadinya harus ngatur waktu. Sekarang S1-nya selesaiin dulu gitu. Dan kayaknya si bos lo karena percaya, karena lo orang kepercayaan, maka jangan sampai hilang rasa kepercayaan itu gitu ya. Jadi bina baik-baik, terus kemudian apalagi uang ditambahin buat kuliah S2. Kalau bisa kuliah S2, ambil S2-nya gitu. Gue tahu pasti berat, tapi berat sekarang itu nanti efeknya sangat baik buat nanti ke depannya gitu. Nah, terus kemudian dengan begitu, dengan lo banyak nabung, jadinya bisa ngurangin gaya hidup yang berlebihan ya. Tapi sekali lagi, situasi hidup susah di jalanan tuh mendewasakan dirinya lah ya. Gue jadi agak nggak terlalu was-was karena dia jadi, ya gue bersyukur dia jadi makin dewasa, berasa banget. Bukan adik gue yang gue kenal dulu gitu. Jadi dia udah berubah seperti perumpamaan tadi, seperti anak yang hilang gitu ya, dan ditemukan kembali gitu. Terus kemudian lagi ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya dia cerita kenapa bosnya itu percaya sama dia, karena sebenarnya dia tuh di kantor ada teman kantornya itu adalah teman SMA-nya dulu, dan bosnya jadi kurang percaya sama dia karena pernah gelapin duit gitu ya. Karena kenapa gue tanya, kena gelapin duitnya kenapa ya? Karena harus ngikutin gaya hidup, suka clubbing, sehingga dia gaji besar aja bisa selalu habis gitu. Gue pernah diminta dipinjam duitnya, tapi semenjak itu gue nggak mau lagi. Nah ya bagus lah, gue bilang. Ya kadang-kadang cuman gak enak aja karena teman dekat dulu waktu SMA gitu, sekarang jadi teman kantor. Ya itu realita yang harus dihadapin. Teman sekolah, teman kerja ya harus profesional tetap aja sih. Itu nggak bisa disamain ya. Jadi profesional aja kerjanya. Sama kayak gue kalau di kantor, gue juga punya teman dulu di waktu di kuliah. Sekarang jadi teman satu kantor. Nggak enak juga sih, sering banyak nolong, tapi ya kita tetap bekerja profesional aja lah gitu. Jadi nggak usah takut. Itu dulu, nanti kita sambung di part kedua. Terima kasih untuk dengerin podcast gue. Salam Nembut Ambon.